cek muni. Kak Muni. Cek. Cek. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Bupati Bondowoso, Bapak Dr. Haji Masud MSI. TV kabel yang TV kabel stasiunnya ada di sebelah barat tadi di pintu masuk Bapak Bupati. Ini adalah masyarakat yang nanti siaran-siaran televisi yang tidak bisa diterima dengan baik di UIN nanti bisa diterima dengan baik dengan adanya penguat UHF yang baru bisa dibuat oleh SMK Negeri dan ini adalah satu-satunya penguat UHF anti intervensi pertama kali di Indonesia. Misalnya di pendopo itu TVRI Surabaya itu nggak bagus, nggak terang. Terus dikasih ini jadi terang gitu. Itu untuk UHF. Untuk kalau misalkan tidak terang itu nanti kan misalkan pakai TV kabel berarti dari pusat TV kabelnya. TV kabelnya. Iya. Nah, ini sebagai pengantarnya. Ditutup. Ini jadi poster. Masih bisa diperkecil sepertinya kalau melihat lagi. Kebetulan kita menambahkan ini harganya tidak 45. kalau loudspeaker aktif Ini Pak dalam letaknya. yang ini ya, besar ini. Ya, ini. Untuk menggunakan speaker transmisi kita menggunakan yang sudah baru. Res, HP-mu jajalan. Terus kelebihannya di sini kita menggunakan perahu atau yang disebut rafu juga. Mereka Pak, silakan kamera yang di belakang. Kita kembangkan ke masyarakat. Tahu nanti di pendopo apa Pak? Oh, waduh Pak. Anu Pak Bupati. Iya Pak, coba. Sini Pak, kuning mana Pak? Untuk melanjutkan. Besar. Guru tetapnya cuma 4. Oh, guru tetapnya ada 4. Satu kepala sekolah. Jadi 5. Kurang apa? Masih sangat kurang. Untuk produktifnya masih belum memiliki tenaga medis. Yang guru kontrak itu sudah masuk database belum? Semuanya belum ada yang kontrak. Karena kita baru Nggak bisa masuk database. tapi masuk database saya belum kontrak. Database-nya Pak Leman masuk? Tidak masuk. Belum masuk. Tapi Yang kontrak, yang di Jakarta sudah. yang belum di Jakarta lah loh. Ya, database itu kan dari sini itu akses ke sana. Bisa kok masuk. Sarjana apa itu? D3? Sarjana teknik. Elektro. Mana Pak? Ini sarjana teknik. Teknik apa? Elektro, terus ini Bumetrin. Ini juga sarjana teknik dari elektro juga. Kemudian Masih guru bukan tidak tetap. Masuk staf kecamatan. Oh iya, ada anak lulusan apa itu? Karya robot Pak. Anak.
Camat. Bikin robot. Jadi bisa untuk busway itu nanti ya di Jakarta ini. Amburu. Ringin Pak. Ringin. Wah Pak kurang dulu. Kamu. Ringin kan tape Pak. Ringin. Kamu. Oh, ya ringin udah bagus itu. Ini nanti akan digunakan sebagai ruangan untuk memperjualbelikan Produk-produk kesehatan yang diberikan. Enggak kepilih jajal mana? Ada ya. Bikin variatif. Untuk yang tanggapan-tanggapan itu yang besar. Oh, yang besar. Sekarang sudah ada orang Besuki sekolah di Renggen gitu lah Pak. Kalau dulu kan orang Renggen sekolah di Besuki ya. Sekarang sudah kali kembali. Ini kebetulan siswa teknik komputer Pak. Jurusan komputer. Ya, yang jurusan. Kemudian kami kabulkan untuk komputer itu memiliki muatan lokal elektro. Kemudian anak-anak elektro punya keahlian di bidang komputer. Bisa dipakai internet nggak ini? Belum bisa ya? Belum. Bisa Pak. Karena ada data teleponnya ya. Teksi, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan hari ini, tepatnya hari Selasa tanggal 6 Februari 2007, bertempat di SMK Negeri Beringin, Kecamatan Beringin, bersama-sama kita dapat mengikuti acara kunjungan kerja Bupati Bondowoso dalam rangka pembinaan kepegawaian se-Kecamatan Beringin dan pemberdayaan SMK Negeri Beringin. Hadirin yang kami hormati, di awal acara marilah kita ikuti laporan Kepala Kecamatan Beringin, Bapak Dr. Andes Suwarto di yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Bupati Bondowoso. Juga tidak lupa yang saya banggakan dan saya cintai ibu-ibu bidan se-Kecamatan Beringin tentunya. Sejenak kita panjatkan rasa bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada siang hari ini, karena sudah di atas jam 11, sudah menjelang siang. Kita senantiasa masih dalam perlindungan Allah SWT, sehingga pada hari ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan yaitu kunjungan kerja dan sekaligus pembina staf dan juga ekspos SMK Kecamatan Beringin oleh Bapak Bupati Bondowoso. Kita senantiasa dalam perlindungan Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya mohon maaf dari selanjutnya kami atas nama Kepala Dinas, Kepala Desa dan juga seluruh masyarakat ini menyampaikan selamat datang pada Bapak Bupati beserta rombongan dari Kabupaten Bondowoso. Mudah-mudahan Bapak tetap dalam bimbingan Allah SWT juga sampai kembali ke Bondowoso tentunya. Perlu kami informasikan atau kami laporkan kepada Bapak Bupati, asal muasal dari pelaksanaan kegiatan ini Pak, kami tidak tadi Bapak Kepala SMK di Kecamatan Beringin, beliau meminta bahwa pelaksanaan rapat koordinasi kecamatan ini biasanya dilaksanakan muter Pak antara desa, kecamatan dan dinas. Tapi untuk bulan Februari diminta oleh Bapak Kepala SMK. Apa maksud dan tujuannya? Saya tanyakan, ternyata beliau menyampaikan saya. Salam dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita. Semoga kita sebagai umatnya dapat mencontoh suri tauladan yang telah beliau contohkan kepada kita melalui sunnah-sunnah.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Bupati, pada kesempatan ini kami perlu menyampaikan bahwasanya kehadiran Bapak dan Ibu di sini kami terima dengan rasa senang hati dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga dalam kesempatan ini kami minta maaf apabila di dalam kami menyediakan tempat atau istilah Jawanya papan kendaraan mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwasanya dengan kehadiran Bapak dan Ibu di sini secara otomatis akan bisa melihat secara langsung keberadaan sekolah kami, yaitu SMK Negeri 2, yang dalam beberapa hari ini kami selalu koordinasi dengan Pak Camat, karena Pak Camat sendiri memiliki program yang kami nilai sangat bagus dan kami langsung mengaksesnya. Kami koordinasi dengan teman-teman di sekolah, alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Semuanya ini berkat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, keberadaan sekolah kami perlu kami laporkan kepada Bapak Bupati dan para hadir. SMK Negeri saat ini baru kelas 2 atau dalam istilah sekarang kelas 11, yang mana berdiri pada tahun 2005, dan saat ini jumlah siswa kami ada 80 siswa, terdiri dari kelas 11 atau kelas 2 itu 27 siswa yang saat ini sedang berstudi. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada rekan dari institusi pasangan dari Dudi, Pak Hartono kebetulan hadir, juga Pak Agam dari CMI, saya ucapkan terima kasih. Juga dari rekan-rekan wartawan, tadi lupa saya menyebutkan. Tidak perlu masuk. Kebetulan kami untuk 2006 membuka 2 bidang kajian. Yang pertama Al-Ma'idiyah, jumlah siswa kami ada 26, dan yang kedua teknik informatika, kami buka bidang kajian teknik komputer jaringan. Kami memiliki siswa 27, sehingga semuanya berjumlah 80 siswa. Dari jumlah itu, kami mendapatkan amanah dari orang tua. Juga kami ingin mengembangkan potensi siswa dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan amanah kurikulum yang program lanjut latihan fisik yang insya Allah kami bersama dengan guru yang ada di sana akan dapat melaksanakan semua amanah itu jika kami mendapatkan ridho dan doa dari para hadirin, para tokoh masyarakat dan tenaga pengajar yang ada di SMK Negeri. Kebetulan kami dibantu tenaga pengajar yang berjumlah 18 orang, terdiri dari 3 mata kitab, dari 3 bidang, yaitu produktif, normatif, dan adaptif. Untuk yang produktif, untuk elektro audio video, kami memiliki 4 orang guru yang semuanya masih berstatus tidak tetap. Mereka 3 dari Besuki, Situbondo, dan 1 putra Brin yang kebetulan insya Allah dalam waktu dekat akan menambah kompetensinya untuk menuju ke S1 elektro. Kebetulan karena memang punya family dosen di atau Universitas Kediri, yaitu saya terima kasih sekali kepada Bapak Bupati ketika menyampaikan pesan dan pesan, merupakan satu harapan bagi kami khususnya dan rekan-rekan kita yang ada di SMK
ketika tertulis di sana untuk dapat ditindaklanjuti oleh bapak-bapak yang ada di Dinas Pendidikan Nasional ataupun instansi yang terkait, dapatnya nanti menjadi akan statusnya menjadi calon pegawai negeri sipil dan mudah-mudahan bisa menjadi pegawai negeri sipil. Ini sangat besar sekali. Kemudian selain daripada itu, kami juga perlu menyampaikan dalam pengembangan sekolah kami berdasarkan pada visi dan misi sekolah kami, yaitu menjadikan SMK Unggul yang berlandaskan impact dan fintech untuk menghasilkan lulusan yang profesional dalam menghadapi era globalisasi tahun 2010. Ini menjadi target kami beserta rekan-rekan yang ada di SMK negeri ini. Semua tenaga kami yang membantu itu ada 22 orang, dari tenaga staf tata usaha juga semuanya masih PTT, dari tenaga guru baru 5 yang PNS, 1 kepala sekolah dan 4 yang PNS. Alhamdulillah dengan rekrutmen yang kemarin itu bisa kami mendapatkan 3 orang guru itu, sehingga sekarang ini berjumlah 5 orang untuk tenaga PNS-nya. Kemudian di dalam melaksanakan amanah kurikulum yang mana di tahun 2006 ini diharapkan kita mengacu kepada KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kami sudah berupaya melaksanakan kegiatan workshop untuk tingkat sekolah. Kami sengaja mengundang salah satu instruktur nasional yang ada di Kabupaten Bondowoso. Ini rekan kami sesama kepala sekolah, sesama rekan sekamar waktu kita di Jogja, yaitu Bapak Rahman. Kebetulan berkat bimbingan rekan-rekan dari guru produktif untuk elektro, audio, video, MTV kami telah dapat membuat satu produk unggulan, yaitu speaker aktif. Bapak-bapak dan ibu sekalian, tidak saya sebut satu-satu karena tadi pembicara 2 Pak Camat dan Pak Kepala Sekolah itu sudah panjang, sudah terlanjur ya. Panjang lebar detail, gundul gitu. Kalau cerita itu sedetail-detail dan diulang-ulang. Ciri khasnya itu diulang. Maka hati-hati Pak Didi kalau punya istri guru. Sudah selesai, coba ulangi sekali lagi. Diulang-ulang. Kalau masih muda saya diulang-ulang senang, tapi kalau sudah tua ini kalau suruh mengulang apa? Yang jelas saya sangat berbahagia dan bersyukur sekali acara semacam ini yang pertama diadakan di Bondowoso, meskipun saya sudah jadi bupati 8 tahun. 8 tahun itu saja masih lebih 4 bulan. 4 bulan saja itu sudah lebih 15 hari. Dan sisanya itu 19 bulan 15 hari. Pertemuan ini menyeluruh dari seluruh komponen masalahnya, sehingga laporannya juga panjang karena menyangkut semua komponen. Andai kata ini hanya pendidikan saja, tidak sepanjang itu. Di sini hanya ada pendidikan, ada kesehatan, ada pendidikan mulai dari pendidikan luar sekolah, pendidikan kejuruan, kepala desa sampai nyanda PBB segala macam. Apa? BPL juga.
Saya akan mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya dan akan saya ikuti mulai dari awal. Yang pertama, yang paling besar adalah pendidikan. Oleh karena itu saya duluan. Bicara pendidikan, saya persingkat mulai dari PAUD. Pak Camat, Bu Camat, Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala Cabang Dinas, Pak Pengawas, SD, SMP, sampai atas. Artinya SD itu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 lulus dibuka kelas 7, dibuka kelas 8, dibuka kelas 9. Sekarang SMP itu apa ada sih SMP kelas 1? Kelas berapa itu? SMP kelas 8, SMP kelas 9. Kebijakan ini adalah pemerintah agar supaya standar bangsa Indonesia itu minimal pendidikan itu adalah SLTP atau pelajar 9 tahun. Ini uangnya. Jepang itu rata-rata sarjana. Malaysia itu sudah rata-rata D3. Lah, Bondowoso PBA. JPB. Proyek PBA masih jalan terus. Itu saja belum lulus. Lulus tadi hanya 85%, yang lain secara intensif mau dikursus lagi, nanti diuji sedemikian rupa supaya lulus. Itu harapan. Tapi kita bersyukur hidup di Bondowoso dan di wilayah ini. Kalau lihat TV di Jakarta kayak begitu. Di Jakarta banjir, di mana-mana banjir, di Surabaya, di Porong, Lumpur, Bondowoso, Masak, Boleh hasilnya pemilihan. tapi kepada kepala cabang dinas di dalam membuka SD, SMP 1 atap itu harus selektif. Masuk di akal apa tidak, ada peminat apa tidak, berdekatan dengan madrasah apa tidak, sehingga tidak mengurangi ngambil muridnya sanawiyah. Loh, jelas toh? Gak ngawur dengan itu. Jadi masih memberi kesempatan sekolah-sekolah swasta itu. Tapi kalau di sini ada beberapa SD sanawiyah yang tidak ada, ya kemudian ini di muridnya kelas 6 banyak, disitulah di tengah-tengah itu dibuka SD SMP 1 atap. Kalau sudah tamat SMP, saya ingat waktu saya awal jadi bupati di sini, saya akan buka SMA di sini. Seperti ini permintaan yang hadir di kecamatan, saya akan buka, tapi ternyata juga belum memungkinkan. Baru sekarang ada SMK, maka saya terharu sekali melihat baru sekarang saya masuk SMK. Nggak tahu kalau SMK itu di sini, Pak. Begitu masuk sini, lihat gedungnya, lihat tempat praktikumnya, lihat labnya, saya kesan, saya terharu dan bangga sekali. Bisa begini, anak-anak kita itu sudah jelas itu bakal tidak jadi anak nganggur karena punya keterampilan. Memang tugas SMK ini, guru-gurunya itu mendidik murid-murid itu siap bekerja. Lah, untuk siap bekerja dikasih keterampilan. Kalau orang itu hidup punya keterampilan, itu tidak bakal takut tidak makan. Orang yang takut tidak makan dan orang yang takut miskin itu tak akan punya keterampilan. Dua keterampilan kalau sapi ya lumayan. Lumayan nekat kok. Sorry Pak Kapolsek, saya kira tidak ada Kapolsek. Dua keterampilan
keterampilan nyelon kayu ya lumayan. Ini konangan. Maksudnya adalah dari keterampilan-keterampilan yang diperlukan dan halal, bahkan menguntungkan masyarakat, seperti membuat sistem ini. Oleh karena itulah saking senang saya Pak Kepala Sekolah untuk tambahan modal biar bisa bergerak, tak bantu 30 juta. Kok ada ini ada. Kalau PDB harus kan lunas, kalau menurut sudah. Tapi Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, Pak Guru-guru dan Pak Murid itu untuk menambah modal di dalam operasional membuat produk-produk unggulan, ya Pak ya. Ke Pak Kepala Sekolah itu pakai 1 juta. SMK ini saya bangun, saya buka, memang terus terang saja menampung keluarga-keluarga menengah ke bawah. Pak Kepala Sekolah, orang yang kaya-kaya biar anaknya sekolah SMA. Habis SMA gak bisa melanjutkan, biar nganggur, toh warisannya banyak. Tapi anaknya orang miskin menengah ke bawah ini dikasih keterampilan sehingga bisa bekerja, bisa membantu orang tua. Kalau keterampilan SMK ini akan membantu orang tua, kalau yang SMA kalau tidak melanjutkan akan meroboti. Silakan saya. Apakah kalau SMK ini tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi? Bisa tidak? Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi biarpun putranya Pak Tinggi, biarpun putranya siapa saja, atau Pak Camat, dengan sekolah SMK mau kerja boleh, kerja sambil kuliah boleh, kuliah terus boleh, sudah punya sangu keterampilan. Di era seperti sekarang ini nantinya dalam rekrutmen pegawai itu lebih banyak menggunakan tenaga SMK. Enggak masalah. Enggak masalah. Anunya. Syukur elektronik nanti dia sudah qualified menjadi instalator. Kalau lulusan SMK elektro dan punya sertifikat instalator mau migrat kemana saja bisa makan. Iya, wajar. Karena mencari instalator itu sulit sekali. Dan dengan instalator itu bisa bekerja di mana, tidak akan kelaparan. Kalau sampai punya anak SMK elektro bisa bikin seperti ini, sound system sebagai instalator. Andai kata minggat tidak pamit itu sampai tidak usah khawatir, anak saya pasti bisa makan. Tapi ini anak sampai SMK minggat boleh orang sakno. Kasihan itu. Tidak apa-apa. Ya Bapak Rono. Kasihan itu. Jangankan hanya SMA, sarjana saja kalau tidak punya keterampilan, lalu minggat tolong dicari. Capeknya. Iya, becari bisa becari. Maka di Bondowoso ini gaun tentang sekolah kejuruan itu sudah kemana-mana. Jangankan di provinsi, jangankan di Republik, Pak Menteri, Departemen, sampai di luar negeri. Di luar negeri itu yang saya ketahui adalah Jepang, Pakistan, sama Taiwan. Saya pun itu. Mas.
Namanya kapal kecil. Ini bisa diperhatikan. Kalau pakai saya itu tidak bawa kabel dan tidak bawa kabel. Ini dari sekolah ya? Iya, dari sekolah Pak. 325. Siapa yang mau beli silakan. Utang nggak boleh. Enak suaranya. Volumenya Pak, volume bassnya. Tes bagus. Iya. Anak-anak kita sekolah baru berapa bulan sudah bisa seperti ini. 2 tahun kan, 1,5 tahun. Kalau nanti dikemas yang lebih bagus lagi, yang edit bisa harganya lebih mahal gitu. Ini kalau ada yang bawa HP, HP-nya isi musik, kemudian bawa kabel, kabelnya ditancapkan di HP, masukkan sini, disetel sudah bunyi. Sudah nyanyi sendiri HP-nya. Kalau yang mau tahlilan, ya masukkan itu tahlilan. Mau yasinan, ya yasinan gitu ya. Bisa juga dibuat dalam bentuk yang lebih kecil. Lebih kecil, lebih praktis, tapi suaranya tetap lebih bagus. 20 unit tapi satu macam ya. Kalau saya senang yang kecil-kecil itu, tapi suaranya besar gitu. Daripada besar tapi suaranya kecil kan ya. Nah, kasih ya. Nggak bisa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.